Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihan. Yang pertama untuk sahabat surga kita Ibu Hajjah Erma Hayati yang dalam pemulihan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera pulihkan kesehatan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan penyakit beliau, dan Allah jadikan penyakit beliau sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosa beliau. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita khususkan juga untuk putra dari sahabat surga kita Ibu Ida Retno, putra beliau Widyantoro Cahyono yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, membersihkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat, ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kali ini kembali kita membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dalam rangkaian ta'lim edisi spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat surga yang tergabung dalam majlis ta'lim Madinah Quran bertambah kecintaannya kepada Nabi, bertambah kerinduannya kepada Nabi, bertambah pemahamannya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah lengkap gambarannya tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ada satu bab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang khusus mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah rahimakumullah, saya kira hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ubannya dibahas begitu detail, yang ubannya diceritakan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai dengan generasi kita hari ini dan akan berlanjut sampai generasi terakhir yang hidup pada hari kiamat kelak. Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa keindahan Nabi
tidak tertahankan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ketika mereka mencintai Nabi, maka kecintaan itu akan terus mengalir dalam diri dan jiwa mereka, dan mereka tidak ingin keindahan Nabi itu menghilang dari generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diceritakan dari generasi ke generasi dan terus ila yaumil qiyamah, sampai kelak insyaallah kita semua bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata dalam satu dialog bersama Hammam an Qatadah. Jadi Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in yang terkenal, jamaah rahimakumullah, berkata kepada sahabat Anas bin Malik, "Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadaba, mewarnai rambut dan janggut beliau? Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, sahabat Anas bin Malik mengatakan, belum sampai hal itu. Innama kana syiaban fi sadghaihi. Hanya saja ada beberapa uban. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Namun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mewarnai atau mencelupkan sesuatu sehingga rambut dan janggutnya diberi pewarna dengan henna atau dengan pacar yang kita biasa kenal. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dari sahabat Anas bin Malik, beliau bercerita kepada Thabit. Cerita beliau adalah, ma'adadtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Aku menghitung di rambut dan di janggut Nabi, ternyata tidak aku temukan kecuali hanya 14 helai uban. Jadi jamaah rahimakumullah, riwayat Sayyidina Anas bin Malik ini menjelaskan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, uban beliau itu hanya 14 helai di kepala dan di janggut. Dan pada saat beliau wafat, jumlah uban yang dihitung oleh Sayyidina Anas di rambut dan di janggut Nabi itu tidak sampai 20. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir, yaitu Ibnu Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil ithmid indan naum." Hendaknya kalian menggunakan ismid ketika akan tidur. Ismid itu artinya adalah batu yang dibuat untuk celak mata. Jadi batu yang ditumbuk, yang dihaluskan, kemudian diolah, lalu kemudian digunakan untuk celak mata. Nah, batu ismid ini dianjurkan oleh Nabi digunakan sebelum tidur. Dan khasiatnya, jamaah rahimakumullah, batu ismid ini, fa innahu yajlul basara, dia akan mempertajam penglihatan, wa yumbitus sya'ra, dan juga akan menumbuhkan bulu dan menyuburkan rambut. Jadi ini khasiat dari batu ismid, seperti dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas hadis-hadis tentang pakaian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Baju yang paling disukai oleh Nabi
baju yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah qamis. Qamis ini kalau bahasa kitanya gamis. Dan juga biasa dikenal dengan jubah. Jadi gamis ini pakaian laki-laki seperti yang sering kita lihat di Timur Tengah. Kebanyakan laki-lakinya memakai gamis. Kemudian ada kerahnya, tetapi kerahnya tidak seperti kerah kemeja. Lalu kemudian panjang ke bawah, terusan sampai dengan ke bawah. Nah, jamaah rahimakumullah, ditegaskan juga dalam hadis di riwayat lain bahwa Ummu Salamah beberapa kali meriwayatkan hadis dari jalur yang berbeda-beda, menegaskan pakaian yang paling disukai Nabi adalah al-qamis atau gamis. Nah, ini merupakan penegasan. Dan juga dari Asma binti Yazid, beliau meriwayatkan bahwa kana kummu qamisi Rasulillah ila rasghi. Gamis yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lengannya itu sampai rasgh. Nah, rasgh ini pernah kita pelajari pada saat kita mempelajari gerakan sholat. Rasgh itu adalah bagian bawah pergelangan tangan yang ada garisnya. Jadi kalau saya gerakkan tangan saya seperti ini, kemudian saya angkat ke atas, ini ada garis di sini. Nah, ini namanya rasgh. Garis yang persis antara pergelangan tangan, ya, ini namanya rasgh. Jadi lengan gamis Nabi sampai ke rasgh, begitu. Ini riwayat dari Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki ala Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik keluar dari rumah dan dia menyandar kepada Usamah bin Zaid. Ini menunjukkan betapa akrabnya Nabi dengan para sahabat. Usamah bin Zaid termasuk sahabat yang paling kecil. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir masa kehidupannya, usia Usamah bin Zaid itu sekitar 17 tahun. Dan di akhir-akhir masa kehidupan Nabi, beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam. Membawahi sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid yang waktu itu baru berusia 17 tahun. Lalu sepeninggal Nabi memang ada usulan untuk mengganti Usamah bin Zaid karena usianya yang masih terlalu muda. Tapi kemudian khalifah yang terpilih waktu itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berkata dengan nada yang tegas bahwa aku tidak akan mengganti orang yang telah ditunjuk oleh baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alaihi thawbun qitri qad tawassaha bihi. Beliau waktu itu, kata Anas bin Malik, aku lihat memakai thawbun qitri. Thawbun qitri ini yaitu sejenis kain yang berasal dari Yaman dan berbahan dasar, jamaah rahimakumullah, dari katun. Dan teksturnya agak kasar. Nah, ini yang disebut dengan thawbun qitri. Teksturnya agak kasar dan berasal dari Yaman, berbahan dasar katun. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menggunakan thawbun qitri, menggunakan pakaian qitri. Fasalla bihim, kemudian Nabi menjadi imam salat bagi para sahabat. Artinya Nabi keluar rumah, kemudian Nabi berjalan sambil bersandar kepada Usamah bin Zaid, lalu kemudian beliau memakai pakaian yang berasal dari Yaman, berbahan dasar katun dan teksturnya agak kasar. Lalu kemudian Rasulullah pun menjadi imam salat para sahabat. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW
kalau memakai baju ataupun imamah ataupun rida atau selendang, beliau berkata seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi ini doa, salah satu doa yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ketika beliau memakai pakaian atau ketika beliau memakai imamah. Imamah itu adalah sorban yang dibelit di atas kepala. Atau memakai rida. Rida itu sorban yang disandang ketika bepergian atau ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi rida ini adalah selendang. Selendang, sorban yang disandang. Begitu. Yang beliau baca adalah Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, bagimu segala puji seperti engkau telah memberiku pakaian. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku berharap kepadamu kebaikan dari pakaian yang aku pakai dan kebaikan pakaian yang dia buat, yang dia telah dibuat untuknya. Artinya pembuatan pakaian ini, segala manfaat dari pakaian ini, aku mohon kebaikan-kebaikannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari apa yang dibuat di dalam pakaian ini. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Karena memang kita sadar bahwa pakaian itu bisa membuat hati orang menjadi tambah baik atau bisa membuat hati orang tambah buruk. Tidak selamanya pakaian yang indah itu membuat hati pengenanya atau membuat hati orang yang memakainya itu sama indah dengan bajunya. Bisa jadi orang memakai baju yang indah, orang memakai baju yang bersih, orang memakai baju yang bagus, tetapi kemudian pakaian yang indah, bersih, dan bagus itu justru membuat hatinya itu menjadi tidak indah, menjadi kotor, dan menjadi buruk. Tidak seperti pakaiannya. Ketika seseorang memakai pakaian kebesaran, pakaian yang hebat, pakaian yang mahal, dan lain sebagainya, kemudian muncul dalam hatinya sombong, maka jamaah rahimakumullah, hati orang yang memakai pakaian itu tidak seindah bajunya. Sehingga Rasulullah berdoa memohon segala kebaikan dari pakaian ini dan berlindung dari segala keburukan yang diakibatkan oleh pakaian ini. Nah, jamaah rahimakumullah, saya jadi teringat bagaimana ketika kita berada di padang Arafah dalam keadaan ihram, baik umrah ataupun haji. Kita semua tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah untuk mengenakan pakaian yang berjahit. Lalu kemudian hanya mengenakan 2 helai pakaian bagi laki-laki. 2 helai pakaian yang tidak berjahit dan sangat-sangat sederhana. Sehingga siapapun kita akan sama dengan siapapun. Tapi ketika kita merubah pakaian itu, ada yang menggunakan pakaian kebesaran, ada yang menggunakan pakaian seragam, ada yang menggunakan pakaian dengan segala aksesorisnya, maka di situ akan mulai terjadi pembedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, dan itu bukan berdasarkan ketakwaan tetapi berdasarkan bajunya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana berdoa ketika memakai pakaian. Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jamaah rahimakumullah, inilah ta'lim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya dalam taklim edisi spesial Maulid. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, berkah atau tidaknya hidup kita, bahagia atau tidaknya hidup kita, dunia dan akhirat, sangat tergantung dengan besar kecilnya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki hajat dan keperluan, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya Allah.